Santapan Harian Sabtu 3 Januari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yohanes pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-42. Namun kita akan membacanya pada ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-26. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di bawah kaki salib-Mu ya Kristus, kami bertelut, dan kami siap menerima kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Yohanes 4 ayat 5-26. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau."
Sahabat Scripture Union Indonesia, agama Yahudi sangatlah eksklusif. Eksklusivitasnya mencakup perjanjian dengan Allah, hukum Taurat, dan tanah perjanjian. Dan hal itu muncul pandangan bahwa di luar Yahudi tak mungkin diselamatkan, termasuk orang Samaria. Orang Yahudi dan Samaria sudah bermusuhan sejak lama. Akan tetapi dalam teks ini kita melihat Tuhan Yesus yang merupakan seorang Yahudi justru datang dan meminta minum dari perempuan Samaria. Ada 4 hal menarik dari peristiwa itu. Pertama, tindakan Yesus datang dan minta minum kepada perempuan Samaria adalah tindakan yang tidak lazim pada masa itu. Dan Yesus menyampaikan kabar keselamatan dan akan memberikan air hidup kepada perempuan Samaria itu. Kedua, Yesus mengajarkan umat tidak perlu menyembah Allah di suatu tempat tertentu, entah itu di bait Allah di Yerusalem maupun di atas gunung Gerizim, karena mereka akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ketiga, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan Samaria tersebut. Padahal dalam sepanjang pelayanannya, Tuhan Yesus jarang sekali mau mengakui dirinya sebagai Mesias. Akan tetapi justru di depan perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus mengakuinya. Keempat, perempuan Samaria itu pergi dan menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. Kemudian banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Dari keempat hal itu, jelas bahwa Mesias bukan milik orang Yahudi saja, melainkan milik semua bangsa. Sebab itulah, Yesus memberitakan kabar keselamatan kepada orang Samaria dan mengatakan bahwa Allah itu universal dan tidak membatasi umatnya dalam hal tempat beribadah. Semua bangsa dari segala penjuru dunia dapat beribadah kepadanya di mana saja. Oleh karena itu, janganlah kita membatasi Tuhan Yesus dalam kotak-kotak suku, agama, ataupun bangsa. Akan tetapi, beritakanlah tentang Mesias kepada siapa saja karena Dia adalah milik seluruh umat manusia. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena kasih-Mu melampaui segala batas dan menyentuh setiap hati. Kami bersyukur bahwa keselamatan yang Engkau tawarkan adalah untuk semua orang tanpa terkecuali. Bantu kami untuk membagikan kasih-Mu kepada setiap jiwa agar banyak yang menemukan harapan dan hidup dalam nama-Mu. Di dalam anugerah kasih-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.